Kita lanjut kembali untuk uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney dilakukan bila syarat uji T tidak berpasangan atau independent test tidak terpenuhi karena distribusi data tidak normal. Maka yang digunakan uji non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney contoh kasus, misalnya Anda mau melakukan penelitian tentang apakah terdapat perbedaan rata body mass index atau BMI antara kelompok ekonomi rendah dengan kelompok ekonomi tinggi? Anda merumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan rata body mass index atau BMI antara kelompok ekonomi rendah dengan kelompok ekonomi tinggi? Lalu, uji hipotesis apa yang akan dipilih? Langkah selanjutnya yaitu langkah uji hipotesis. Yang pertama, menentukan variabel yang dihubungkan. Variabel yang dihubungkan adalah body mass index, yaitu numerik, dengan status ekonomi, yaitu data kategori. Lalu kemudian menentukan jenis hipotesis. Ini karena penelitian kuasi eksperimen, maka hipotesisnya yaitu komparatif. Menentukan masalah skala variabel, yaitu skala variabelnya numerik. Menentukan pasangan atau tidak berpasangan. Nah, ini adalah data kelompok tidak berpasangan. Jumlah kelompoknya yaitu 2 kelompok. Simpulannya, uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan atau uji parametrik jika memenuhi syarat kenormalan data. Jika tidak memenuhi syarat, yaitu data berdistribusi tidak normal, maka digunakan uji alternatifnya, uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Oke, sekarang kita beralih ke SPSS. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini karena saya sudah mengentry ini data Mann-Whitney. Kita sorot. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah ada tampilannya, yaitu data BMI dan juga data kelas. Kita lihat di variable view. Nah, BMI-nya ini merupakan data numerik, jadi value labelnya ini kita kosongkan saja. Lalu kemudian data kelasnya ini yaitu untuk tingkat ekonomi. Di sini saya mengcoding sesuai dengan definisi operasional pada penelitian Anda tentunya. Jadi value 1 itu labelnya tinggi, yaitu untuk ekonomi tinggi, sedangkan yang kode 2 itu untuk ekonomi rendah. Kita kembali ke data view. Lalu kemudian langkah pertama untuk mengolah data yaitu klik analyze, lalu kemudian descriptive statistik, pilih explore, klik explore. Nah, ini akan muncul. Kita pilih body mass index ini pada dependent list. Ya. Lalu tingkat ekonomi ini pada faktor list. Ini continue. Ini normality plot with test. Oke. Nah, ini muncul pada explore-nya itu body mass index untuk tingkat ekonomi tinggi
dengan jumlah sampelnya 44, sedangkan untuk tingkat ekonomi rendah dengan jumlah sampelnya yaitu 56. Ya. Ini kita lihat di sini deskriptifnya. Body mass index, rata-rata body mass index untuk tingkat ekonomi tinggi rata-ratanya yaitu 23,755 dengan confidence interval 95%, 23,434 sampai 24,075 dengan median 23,7, lalu kemudian minimum 22, maksimumnya 26, standar deviasi 1,055. Dan di sini adalah nilai skewness yaitu 0,347 dan juga standar error 0,357. Lalu kemudian body mass index untuk tingkat ekonomi rendah rata-ratanya yaitu 24,061 ya, dengan confidence interval 95% confidence intervalnya yaitu 23,908 sampai dengan 24,213, di mana mediannya yaitu 24, minimumnya yaitu 22,8, maksimumnya 25,0 dengan standar deviasi 0,5688. Nilai skewness-nya yaitu min 0,167 dan standar error-nya 0,319. Dan ini kita lihat untuk kenormalan datanya, karena data tingkat ekonomi tinggi ini tidak mencapai 50, jadi kita lihat di signifikansi di Shapiro-Wilk untuk kenormalan datanya. Nah, ini datanya kurang dari 0,05, artinya data body mass index pada tingkat ekonomi tinggi ini berdistribusi tidak normal. Karena syarat untuk distribusi normal itu harus p-value-nya harus lebih dari 0,05. Sementara untuk body mass index pada tingkat ekonomi yang rendah, karena jumlah datanya 56, kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov, signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan nilai signifikansi 0,0001, karena kita baca kalau 0,001 ini 0,000 yaitu ditambah angka 1 di belakangnya, artinya tidak berhingga 0,0001. Nah, ini artinya p-value kurang dari 0,05. Artinya data body mass index pada tingkat ekonomi rendah berdistribusi tidak normal. Kalau kita bandingkan dari nilai skewness dan juga nilai standar error, ya, yaitu 0,347 dibandingkan dengan 0,357. Kalau di sini data masih berdistribusi normal karena masih di antara min 2 sampai dari positif 2. Namun kita tidak usah menggunakan untuk skewness dan standar error ini karena ini untuk contoh data yang tidak berdistribusi normal. Jadi kita lihat saja pada nilai tes normality dengan menggunakan Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov-Smirnov. Ya, kenapa digunakan Shapiro-Wilk untuk yang body mass index tingkat ekonomi tinggi? Karena jumlah datanya 44, kurang dari 50. Maka kita menggunakan signifikansi pada Shapiro-Wilk, yaitu 0,025. Maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan body mass index pada tingkat ekonominya rendah, karena jumlah datanya 56, maka kita menggunakan signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,0001. Ya. Maka distribusi data tidak normal. Ya. Seharusnya langkah selanjutnya yaitu dengan mentransform data. Ya, tapi anggap saja sudah ditransform datanya, data masih tidak normal. Ya.
Langkah selanjutnya, karena data berdistribusi tidak normal, maka syarat untuk uji independent t-test tidak terpenuhi. Ya, biasanya kita menggunakan compare means untuk independent sample t-test. Karena dia berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan non-parametric test. Ya. Nah, ini kita pilih non-parametric testnya untuk two independent sample. Kita klik two independent sample. Ya. Ini tampilan two independent sample testnya. Masukkan BMI ke dalam tes variable list. Lalu masukkan kelas atau tingkat ekonomi ke dalam grouping variabel. Lalu Anda aktifkan define group. Continue. Lalu kemudian klik Man Whitney, aktifkan. Nah, ini sudah aktif. Lalu kemudian selanjutnya kita klik OK. Nah, ini hasilnya NPAR testnya, non-parametric testnya untuk Man Whitney. Ya, kita lihat di sini. Untuk kotak pertama, ini menjelaskan distribusi frekuensinya, min rank-nya. Untuk kotak yang kedua, yaitu untuk uji Man Whitney-nya. Nah, sekarang kita baca yang mana nilainya. Apakah yang Man Whitney, Wilcoxon, Z, atau asymptotic? Yaitu kita lihat nilai asymptotic-nya. Ya, di sini jelas terlihat asymptotic-nya yaitu nilainya 0,071. Ya. Dengan uji Man Whitney diperoleh angka signifikansi 0,071. Karena nilai P lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara BMI kelompok ekonomi rendah dan BMI kelompok ekonomi tinggi. Untuk interpretasi lengkap nilai P-nya, jika BMI kelompok ekonomi rendah tidak berbeda dengan BMI kelompok ekonomi tinggi, maka faktor peluang saja dapat menerangkan 7,1% untuk memperoleh hasil yang diperoleh. Karena peluang untuk menerangkan hasil yang diperoleh lebih dari 5%, maka hasil ini dianggap tidak bermakna. Ya, itu untuk interpretasi lengkap nilai P-value-nya. Oke, saya jelaskan kembali ya. Pada kotak Man Whitney, tes statistiknya, dengan uji Man Whitney diperoleh angka signifikansi 0,071. Maka interpretasinya karena nilai P lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara BMI kelompok ekonomi rendah dan BMI kelompok ekonomi tinggi. Nah, sekian
untuk uji non-parametric test untuk uji Man-Whitney. Semoga Anda sukses mencobanya. Bye!